Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Deking, kembali lagi bersama saya Acu di Nisa Acu Channel. Kembali lagi di episode masak-masak kulineran. Kali ini kita akan memasak kue serabi gula palopo. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa Dekengku semua subscribe ke di kanan bawah nah. Cepat. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Nyalakan juga loncengnya Dekeng supaya dapat notifikasi kalau channel ini upload video terbaru. Oke Dekeng, jangan berlama-lama, OTW ke videonya. Untuk pembuatan serabinya, siapkan santan 500 ml, tepung beras 250 gram, gula pasir 3 sendok makan, ragi 3/4 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan vanili 1 sendok teh. Langsung ke pembuatannya. Pertama-tama siapkan alat masaknya, lalu masukkan santan sebanyak 500 ml. Lalu nyalakan kompornya, lalu kita masak santannya sampai mendidih. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh, lalu masukkan juga vanili sebanyak 1 sendok teh. Terserah Dekengku semua mau pakai vanili cair atau vanili bubuk. Setelah itu kita aduk terus menerus santan yang kita sedang masak, jangan sampai santan itu pecah, karena jika santan itu hanya dimasak dan tidak diaduk bisa-bisa pecah. Setelah santan ini masak Dekengku, terus aduk terus menerus, jangan sampai tidak diaduk. Setelah itu matikan kompornya, lalu kita sisihkan dan dinginkan sampai dia hangat. Siapkan wadah untuk pencampuran adonan serabinya, lalu masukkan tepung beras 250 gram. Setelah itu masukkan juga gula 3 sendok makan. Jangan lupa ragi 3/4 sendok teh. Lalu kita aduk hingga seluruh persiapan adonan ini bercampur. Setelah menunggu santannya menjadi hangat, kita lalu masukkan ke dalam adonan yang telah kita buat sedikit demi sedikit. Setelah santan yang telah kita masak tadi bercampur dengan tepung beras yang sudah kita siapkan juga, lalu campuran yang telah kita buat tadi kita tutup menggunakan kain agar ragi yang telah kita masukkan itu dapat memfermentasi adonan dengan baik. Kita diamkan selama 1 jam. Sambil menunggu, kita langsung saja ke pembuatan gula palopoknya. Let's go. Untuk pembuatan gula palopoknya, kita siapkan santan 200 ml, air putih 100 ml, 1 butir telur, gula merah 200 gram, dan daun pandan 1-2 helai. Langsung ke pembuatannya Dekeng. Siapkan panci masak, lalu pecah-pecahkan gula merah yang telah kita siapkan. Lalu masukkan daun pandan yang telah kita siapkan. Masukkan air sebanyak 100 ml. Lalu kita masak di atas kompor dengan api sedang. Sambil memasak gula merah ini, jangan lupa selalu diaduk agar gulanya tidak gosong. Setelah gula merah yang kita masak sudah mendidih, kita matikan kompornya. Lalu kita saring.
Hasil saringan dari gula merah tadi kita campurkan dengan santan 200 ml, lalu kita masak dengan api sedang. Ingat kidekengku, campuran dari santan dengan gula merah ini harus selalu diaduk, Dik. Setelah mendidih kita kecilkan apinya, lalu siapkan telur 1 butir tadi, kita kocok menggunakan, terserah mau pakai garpu, sendok dan lain-lain. Perhatikan kidekeng ke semuanya, jangan sampai lewatkan ini, karena inilah bahan yang paling penting dan cara pembuatannya yang paling beda. Ini telur 1 butir itu kita sudah kocok, lalu ambil sekitar mungkin 1-2 sendok sayur campuran gula merah dan santannya untuk melarutkan telurnya sambil dikocok, jangan ditinggalkan. Hal ini dilakukan agar telur yang kita masukkan nanti itu tidak menggumpal. Kocok terus, kocok pokoknya dikocok terus sambil dikocok. Setelah seluruh telur 1 butir telur ini larut, kita masukkan kembali ke dalam larutan gula merah dengan santan itu. Lalu kita masak sampai dia mendidih kembali. Oke, bisa kita perhatikan dekengku, ini teksturnya sangat berbeda karena dari telur yang kita gunakan. Itu adalah pengental alami yang kita gunakan di sini. Silakan dekengku kasih naik apinya, kasih lebih besar lagi apinya supaya bisa lebih cepat mendidih. Setelah mendidih, dekengku semua, matikan saja kompor. Beda sekali ini teksturnya, dekeng. Sebentar kasih lihatkan bagaimana tekstur yang sebenarnya. Begini tekstur dari gula palopoknya, dekeng. Ini resep langsung dari nenek saya. Setelah menunggu 1 jam, adonan yang sudah kita sisihkan dan tutup tadi, kita langsung saja bawa ke kompor untuk kita buat serabinya. Adonan serabinya kita aduk kembali agar tepung beras kita larutkan tadi tidak mengendap di bawah. Siapkan minyak goreng dan pengolesnya, terserah mau pakai daun pandan ataupun kuas. Lalu kita oleskan minyak di atas wajan yang telah kita panaskan. Setelah itu kita tuangkan 1 sendok sayur adonan serabi yang telah kita buat ke atas wajan yang telah panas. Setelah itu kita siapkan penutup panci untuk menutup adonan yang kita masak di atas wajan. Saat dia masak, warna kecoklatan di samping-samping dari serabi itu sudah muncul. Saatnya serabi ini kita angkat menggunakan spatula. Lanjut lagi kita oleskan minyak ke atas wajan. Lalu masukkan serabinya, ukuran takaran 1 sendok sayur, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, karena itu akan mempengaruhi ukuran dari serabi yang kita buat nanti. Lakukan terus menerus sampai adonan yang kita buat habis.
Setelah seluruh adonannya jadi, kita masukkan ke dalam piring. Lalu setelah itu kita lumuri menggunakan gula palopo khas kampung saya, Belawa. Inilah penampakan dari kue serabi gula palopo. Langsung saja kita santap.